Namo Sang Yang Adi Budaya. Halo teman-teman, kembali lagi di acara Budaisme. Udah live cuy. Serius? Iya. Seriusan? Iya. Oke teman-teman, jadi itu cuma Itu side job. Easter egg. Ya, Easter egg lah ya. Easter egg lah ya. Iya, itu bukan jenaka tapi itu adalah suatu pekerjaan side job dari saya. Acara apa? Cari aja. Cari aja, nanti deh gampang. Kita share lah ya Pan ya, Yoi. gampang lah. Udah live? Oke. Selamat datang di Anniversary Nas yang pertama bersama Fatur Alarkon di sini dan Bagus Ramadan. Ya, Radivan. oke. Di malam kali ini di pukul jam 8 malam lah ya, buletin. Oke, jam 8 malam. Kita lebih ke ngobrol-ngobrol aja ya teman-teman ya. Ya ini anniversary ya. Ya. Buat teman-teman yang udah nonton terima kasih di live Facebook ya Pan ya. Di live Oke. Facebook. Ntar di-upload di YouTube juga nih kan. Sebelum kita mulai acaranya, selamat Hari Pancasila ya. Oh iya, Di betul. hari ini semoga gini deh, nggak usah semoga, mungkin dari kita bertiga adalah harapannya di acara Pancasila. Pasti beda-beda sih. Iya, karena kita mempunyai background yang berbeda-beda ya kan. Iya. Oke. Dari Radifan dong, harapannya buat Pancasila di tahun ini apa? Harapan buat Pancasila di tahun ini adalah bisa lebih tidak hanya digaungkan tapi lebih diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena sebagus-bagusnya omongan adalah yang dikerjakan. Kurang lebih itu aja. Oke. Kalau bagus, Pancasila nambah 1. Kayak rumor waktu itu. Enggak, itu bercanda kan. Jadi 6. Jadi 6. 6 sila. Enggak, tapi sejujurnya harapan saya pribadi terkait Pancasila itu sesuai dengan apa yang leluhur kita inginkan ya. Bagaimana kita menjadi negara yang Pancasilais. Jadi kita berhasil mencapai tujuan Pancasila, yaitu meningkatkan harkat martabat negara, terus juga tercapainya pencerdasan bangsa, bukan orang-orang elit aja, dan juga tentunya kesejahteraan sosial dan keadilan sosial yang sampai sekarang sepertinya masih belum merata ya. Masih jadi masalah negara lah ya. Betul. Jadi bagaimana caranya kita menjadi negara yang Pancasilais seperti itu. jadi kalau dari gue sih, kita gue lo aja lah ya, nggak usah Gue lo anggap aja aja, ya. Gue lo aja kaku ya. banget. Kalau dari gue sih di Hari Pancasila ini, gue lebih mau masyarakat Indonesia itu lebih mengimplementasikan Pancasila menyeluruh, nggak cuma spesifik Pancasila aja, salah satu Pancasila aja, lima-limanya diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemanusiaan yang adil, musyawarah juga semua diimplementasikan. Tapi kalian ngerti lah ya, salah satu Pancasila kadang itu doang yang diimplementasikan gitu, dan kadang juga suka miss gitu. Semoga aja masyarakat lebih bisa mengimplementasikan gitu, karena kan itu salah satu legacy proklamator kita juga ya, Betul. Pancasila itu, dan juga pejuang-pejuang sebelumnya gitu. Basically itu kayak tujuan negara yang sebenarnya sangat tinggi, sangat idealis, sungguh sangat idealis sehingga sulit dicapai. Bahkan bisa dibilang itu lebih ke guide gak sih buat warga negara Indonesia juga, itu guide bahwa itu identitas bangsa kita gitu. Itu legacy untuk bangsa yang sudah merdeka. Ini adalah PR untuk kalian dari kita yang sudah berjuang merdekakan bangsa. Super sekali menurut kita awal-awal. Baru mulai. Baru dimulai. Baru Mulai udah berat ya. Berat Kok ya. pikir udah berat, tapi benar emang Pancasila Pancasila itu merupakan akar terus juga dasar sosial budaya kita itu yang digali dari budaya kita dan disepakatin sama leluhur kita untuk diterapkan. Jadi benar sih. Semoga bisa semakin ini ya. Yes. Semakin tercapai masyarakat yang Pancasilais. Amin. Amin. Berat amat. Daripada semakin berat, kita ngobrol ringan aja ya. Iya. Iya. Mungkin kan waktu di late night gue sama Radipan udah ngejelasin tuh kenapa gue bisa join, Radipan jelasin nasnya. Ini mungkin gue lebih mau highlight, kok ada bagus nih Pak. Kok ada gue ya? Iya. Kan jarang nih kita satu frame Iya, satu begini. frame bertiga ini jarang banget gitu. Bisa kita terpisah oleh acara. Ini Betul. Multinas of Madness. Oh iya, Waduh, bereferensi ya. Bereferensi, ya. Kasian yang belum nonton. Oh, iya. Saya dong. Ya. Mau di spell nggak? Jangan dong. Oke, dari bagus nih. Kenapa bisa join Nas Channel Gus? Nah, bisa join Nas Channel karena Nas Channel itu mempunyai visi dan misi untuk juga menginformasikan ya, memberikan penyadartahuan terhadap masyarakat Indonesia terkait isu-isu terkini dan juga tentang perspektif-perspektif anak muda dan juga mungkin perspektif yang bisa dibilang
nasionalis ya, dan juga bisa memandu masyarakat Indonesia. Jadi bisa menjadi bagian dari NAS juga sejalan dengan mimpi saya, yaitu juga untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Wih, Tadi udah kita mau selesaiin obrolan Iya. berat dimulai lagi. Dari bikin karakter opini bagusnya masih Iya, susah emang opini bagus tuh, serius. Tapi ya, faktanya teman-teman, bagus receh itu. Kalian jangan tertipu dengan brand image bagus yang Iya, kalau ini biar kelihatan nyerang. keren aja. Iya. Apa itu citra bahwa bagus tuh bisa Iya. menyesuaikan diri dengan karakter apapun. Bahkan bagus fansnya paling banyak. Iya kan, betul itu. Teman-teman nggak tahu aja kan di DM Nas Channel tuh nyari bagus loh. Iya. Banyak. Nggak usah datanya tuh di traffic opini bagus tuh. Komennya Wih, kalah. Datanya. Segi pandang kalah. orang kalah. Susah emang charmingnya. Kok jadi ngecengin orang? Nggak boleh gitu. Nggak boleh pembulian. Ngatain aja. Iya. Ya kalau dari gue sih, gue melihat Bagus nih sevisi dari gua sama Radipan ya Pan ya. Karena Bagus nih gue lihat tuh dia suka berbau negara, berbau politik gitu kan ya. Berbohong. Berbohong. Siapa tuh Gus? Kan biar kayak politisi Oh politisi. iya. Polisi Jangan- mana? Irlandia. Iya, Irlandia ya, bukan Wakanda kan. Bukan. Irlandia. Irlandia beda lagi, biasa. Kalau di Irlandia nepotisme kan ya orangnya. Iya, parah emang. Irlandia. Udah kacau. Irlandia loh ya. Iya. Irlandia tuh Ya parah campuran ini emang. Irlandia nih, bukan yang Bukan lain ya, iya, bukan iya. yang lain ya. Iya, yang lain. Irlandia. Jadi cita-citanya gitu. Oh iya. Iya, lihat Bagus sih. Wah, keren dah. Dia juga backgroundnya teman-teman. Dia itu studinya juga kan hubungan internasional ya. Lebih expert lah. Jujur, gua sama Radivan kan backgroundnya kurang lebih sama. Ilmu komunikasi ya Pan ya. Yoi. Karena kan ilmu komunikasi belajar politik juga ya Pan ya. Tapi kan nggak sedip HI kan. Fakultas kita kan FISIP, cuma Iya. untuk yang itu ya HI. Iya, karena HI itu Jelas. wow gile. Membahas law segala macam, hubungan internasional, teori-teori itu bagus banget gitu. Coba gimana mata kuliah yang paling asik? Atau paling asik pas istirahat sih paling asik. Oh, kirain mata kuliah paling asik di kampus statistik. Enggak. Paling asik apa ya? Isu global, iya isu-isu global kontemporer sama keamanan sih, tentang keamanan Eropa sama ASEAN itu menarik. Oh, perang dingin gitu ya. Iya. Perang cyber gak sih zaman sekarang mah? Perang cyber, perang hibrida yang contohnya lagi terjadi di Ukraina gitu kan. Terus juga di Laut Cina Selatan terjadi juga. Jadi di mana-mana sebetulnya. Tapi mungkin nggak banyak orang tahu. Nih, mungkin dari perspektif gue ya. Bagi gue ya, pengalaman gue sebagai orang awam politik gitu ya. Tapi kan gue juga kadang suka ngobrol-ngobrol sama Bagus politik ya, secara personal gitu. Entah itu chat segala macam. Nah, bagi gue adalah di Indonesia nih literasi tentang perang hibrida tuh minim gak sih Gus? Banget. Ya kan? Iya. Perang hibrida bagi orang mungkin ya elah, paling gini deh, kita ambil case study-nya aja. Ukraina Rusia pasti orang mikirnya kayak cuma peperangan wilayah kan. Betul. Bagi orang awam kan. Tapi bagi gue itu mungkin hibrida gak sih Gus aslinya itu? Betul. Mungkin lo highlight sedikit aja sebelum kita makin dalam topik selanjutnya. Hibrida itu apa sih Gus dalam pandangan HI? Kalau bagi gue sebagai anak komunikasi, perang hibrida adalah perang yang aslinya konfliknya tuh nggak kelihatan, harus lebih dalam gitu, harus yang orang expert ngerti. Kayak Ukraina Rusia bagi gue adalah perangnya itu ini berdasarkan wilayah gak sih Gus? Kalau dari pandangan gue ya, mungkin HI itu mungkin punya pandangan yang lain. Kalau dari pandangan HI itu seperti apa? Hibrida tuh sebetulnya tanaman. Dekatan aja Gus. Iya, hibrida tuh sebetulnya tanaman. Kayak gimana tuh? Terusannya tuh Oh, kan ada tanaman. gua kira ada hibrid. filosofinya gitu loh, Enggak. tanaman dari akar gitu. Sebetulnya juga hibrida ini juga emang baru pertama kali dijadiin ungkapan itu dari Valery Gerasimov ya, salah satu jenderal Rusia, di mana perang itu dilaksanakan cuma dalam satu cara. Tapi perang itu dilaksanain kayak misalkan pakai unsur ekonomi, cyber, terus pakai mercenaries atau proxy, terus juga pakai faktor-faktor alam dan juga lainnya. Maksudnya sumber kekayaan alam ya. Makin militer juga, terus juga pakai faktor politik dan lain halnya. Kayak misalkan kasus Crimea ya, kayak misalkan pada saat itu juga Presiden Putin ya pada saat itu menyangkal kan ya. Dan padahal banyak memang
proksi-proksinya, kayak misalkan ada anggota geng motor yang malah masuk perang juga pada saat itu ke Ukraina menjadi tentara yang nggak pakai rencana Rusia tapi asal menyerang aja. Jadi memakai banyak faktor, bahkan juga hacker-hacker Rusia ikut ngehack sistem keamanannya Ukraina, jadi listriknya mati dan lain sebagainya, dan juga menyerang sektor ekonominya, kayak misalkan jadi nggak bisa mendapatkan support gas dan lain hal. Jadi sebetulnya banyak faktor yang digunakan, banyak instrumen yang digunakan untuk perang. Jadi makanya kita nggak susah untuk mencerna siapa sih aktor di belakangnya. Walaupun kita berhasil mencerna itu aktornya misalkan Rusia atau misalkan Tiongkok maupun itu Amerika, tapi kita nggak tahu sebetulnya apa yang mereka lakukan bisa sampai menaklukkan suatu wilayah dengan cepat kayak gitu. Jadi memang hibrida itu merupakan suatu ungkapan payung yang memang digunakan untuk beberapa banyak instrumen yang dipakai untuk memenangkan peperangan. Oke, cukup Gus. Nanti kayaknya berat. buat teman-teman ini deh request dari gua Gus, challenge gua. Opini bagus selanjutnya bahas pedang hibrida. Oke sih, nggak masalah. Soalnya kan dasarnya udah di highlight nih sama Di highlight bagus. tuh itu buat konten kita hari ini jadi agak berisi itu. Iya, nanti nextnya opini bagus bahas ini ya, pedang hibrida lebih dalam. Itu kan masih dasarnya kan ya lo jelasin. Emang sebetulnya pentingnya juga biar kita juga menyadari ya kalau kita tuh jadi korban perang hibrida tuh sebetulnya bisa aja kayak misalkan maaf ya, kasus Tiongkok laut Cina Selatan itu kan udah makin dekat ke kita dan juga semakin agresif sebetulnya. Itu bisa aja kita menjadi target perang hibrida selanjutnya. Dan target perang hibrida udah banyak diterapin, kayak Amerika nerapin di Timur Tengah, terus juga kayak Putin nerapin di Eropa Timur. Dan mungkin gue ngebawa ini biar orang Indonesia tahu kalau kita itu lagi dalam kondisi sebagai seorang korban perang hibrida. Jadi biar kita nggak kena, ya lebih baik ada penyadar tahuan. Iya. Anjay, penyadar tahuan. Dan juga bahasa Oke. gue. Penyadar The pengetahuan. Light of the Darkness bagus. Ray of Hope. Iya. Dukungnya bagus Pilpres. Tahun berapa? 2030. 2030. Mau 2024 atau ke 2024? Ke 2024 berat banget. Udah banyak calonnya. Udah ada cucu nanti. Cukup. Enggak lanjut. Gak kebanyakan. Udah enggak boleh kebanyakan ngomong. Udah cukup. Udah cukup. Kita harus tahu boundaries kita. Harus tahu boundaries, betul. Nah teman-teman mungkin bahas politik nih terlalu rumit ya buat kita bertiga, karena bahas politik tuh nggak cukup sejam 2 jam nggak sih, makin kesono kita makin asik nih, percaya nggak percaya kalian setuju juga kita bahas politik nih udah bagus udah rapi, ujung-ujungnya ke konspirasi deh. Iya pasti. Nggak mungkin jauh-jauh nggak bahas yang banteng yang elang, pasti ntar ke situ kan. Iya. Karena kan itu kan menyambungkan logika kan. Iya. Iya sih. Iya sih, iya kan? Iya, mau bahas yang beringin juga Kadang sama. iya juga. Jangan gini ya. Udah ada. No offense ya, gue juga secara pribadi gue suka baca-baca teori konspirasi. Bagi gue teori konspirasi tuh seru ya. Banyak pikiran liar Ya, gitu kan. Bisa kok kepikiran gitu. Iya bisa ya kepikiran, karena gue ngambil baiknya aja dalam teori konspirasi. Kita bisa jadi kritis gitu, iya gak sih? Melihatnya tuh dengan pandangan yang lain yang tidak dipandang orang pada umumnya gitu. Oke, obrolan kita nggak ada ini ya, nggak ada temanya ya. Nggak ada temanya, ada random gitu kan. Pancasila terus ke konspirasi, ini hibrida konspirasi. Buat teman-teman nih for information, kita unscripted ya sama sekali. Scripted sama sekali. Tadi cuma di brief doang di WA ini topiknya gini-gini, tapi ya satu kalimat doang udah habis itu kan enaknya kan kita improve aja. Faktanya lucunya lah kan kita kan udah sibuk dengan kerjaan masing-masing ya. Betul. Senin tuh Jumat gitu. Lucunya kita mau live ini briefingnya Selasa malam habis kerja. Iya. Mau nggak mau ya udahlah ya. Kita mengandalkan chemistry ya. Mengandalkan chemistry ya. Oke. Daripada kita semakin jauh politik, kita bahas yang hobi kita gak sih, atau enggak yang deket kita aja lah, simple gitu. Boleh. Dari kita bertiga, buat temen hobi kita bertiga tuh sepak bola banget deh. Wah, jelas. Itu sepak bola tuh number one gitu. Kalau gua sih The Demit ya, fans Madrid. Bagus fans apa? Gua fans Liga Petani. Katanya Liga Petani tapi pemain dibeliin semua sama IPL. Iya, pemainnya Liga dibeli Petani, semua. ya. Liga Petani. Kalau tadi Pan? Apa? Liga apa? Liga yang mana?
Ya lu, oh fans plastik. Bukan flash plastik, orang tuh harus selalu punya backup Iya plan. dah. Nah, jadi kalau kita kecewa terhadap satu ini, kita masih punya pilihan lain Oh, gitu loh. iya. Plastik ya. Hah? Plastik. Oh enggak, itu plastik tuh hanya untuk yang terlalu over loyal aja. Ntar kecewa sedih marah. Yaudah, mostly tim apa deh? Mostly tim ini Sepak bola. dari dulu ya. Dari Sekarang dulu. dah? No. Enggak, hanya yang paling lama di Barcelona lah. Oh, decul. Decul. Rival Culas. ya. Rival. Terus sekarang apa? Kalau sekarang yang Persidafon. Hah? Persidafon. Jangan salah Persidafon tuh. Kenapa? Enggak tahu. Nah, Anjir receh banget gue. kenapa cuy? Siapa? Ini sih Manchester City. Oh, City. Dulu kan gue kan seringnya kan itu dari SMA, kalau lo tahu kan Tottenham kan. Cuman Tottenham kok pas ini makin lama ya orang kan bisa berpikir inilah ya, menganalisis ya. Kok begini. Kadang ada yang miskomunikasi sama board gitu kan. Boardnya kok kelakuannya begini, nggak mengutamakan kesuksesan tim, tapi lebih mengutamakan dari faktor bisnis. Kan ada juga kan begitu kan. Dan ternyata pemiliknya itu memang dari berdasarkan analisa itu, dari berdasarkan beberapa artikel dibilang memang lebih pro ke bisnis. Dan itu kan untuk fans sepak bola kan itu terkesan seperti eksploitasi ya. Akhirnya loyalitas mereka hanya dibatas sebagai traffic audience buat bayar langganan, buat bayar merchandise. Tapi begitu mereka ada kesempatan chance untuk juara dan itu malah dihindari untuk kepentingan yang lebih duit, ya orang ngapain juga didukung. Siapa yang mau bertahan pada eksploitasi? Kan bukan bucin. Kalau bisa gua koleksi dari Radifan ada bentuk kekecewaan karena nggak sesuai visi yang lu dukung ya. Yes. Karena kan visi lu kalau mendukung sepak bola ya berprestasi ya, angkat Yes. trofi. 10 tahun bro, dukung bro. Masa nggak ini segala macam gitu loh, yang kecewa juga. Fans MU juga pada bersabar kok. Kok lu Apa? nggak bersabar? Emang layak. Fans Liverpool puasa 30 tahun. Iya. Iya tuh, emang bagus itu. Masih 10 tahun kurang lah. 10 Iya. tahun. Lagi lah Spurs lagi lah. Apa? Spurs lagi. Saya tidak setabas Liverpool lah. Itu Liverpool emang kasta tinggi lah. ya, jadi itu hobi kita ya, sepak bola Eropa ya lebih khususnya itu. Tapi ini sepungkiri juga kita kan nonton sepak bola lokal ya, apalagi timnas ya. Gua tuh mendukung banget lo sama timnas, apalagi gua fans STY banget. Itu gua percaya Kenapa proses STY? Sintayong karena Kenapa? itu pelatih bukan kaling-kaling bro. Apanya? Koki itu. Kok kayak coach sebelah. Iya, menurut gua tuh dia pelatih yang keren gitu, pengalaman juga, pernah bawa AFC, pernah bawa Korsel juga gitu. Menurut gua itu bukan kaleng-kaleng lah, jangan sampai Sintayong tuh menjadi Luis Milla 2.0 gitu, yang udah kayak progres bagus, didepak di tengah jalan gitu. Bagaimana kita bisa menjadi bulat ketika kita tidak berproses gitu. Menurut gua funny aja gitu. Nah, ngomongin Sintayong, yuk kita buka artikel ini. Apa itu? Yang singkatnya adalah, teman-teman, waktu itu Sintayong minta latihan training center gitulah ya, Buat timnas itu. buat timnas itu. Ternyata waktu itu Sintayong minta jamnya dimajuin gitu, buat latihan sama timnas. Tiba-tiba porsi latihannya banyak gitu. iya, intensitasnya meningkat gitu. Ternyata terjadilah lapangannya belum di booking pada saat itu. Waduh, udah kayak futsal. Sorry gimana? Ya gitu deh teman-teman. Karena bagi gua lucunya adalah ini kan buat timnas ya, bukan buat sparring futsal. Ya. Mau sparring futsal Nggak, ini kan kali. timnas kan negara gitu ya. Iya. Nah, Masa nyewanya ya nggak proper gitu loh. Aturan kita nyewanya bukan nyewa, mempunyai training center gitu loh. yes, enggak, maksud gua kok nyewa. Iya, Kalau klub makanya. wajar. Heeh. Kalau kan swasta. Ini timnas negara dari pajak cuy. Makanya timnas tuh menurut gua harus butuh training center, apalagi ini Gus ya. Ya negara ASEAN udah punya training center ya Gus ya. Betul. Apa aja tuh Gus? Ya sebetulnya banyak ya Hmm. negara yang udah negara-negara ASEAN itu mungkin salah satu rival terberat kita ya, kayak misalkan Malaysia. Mereka udah punya namanya Wisma Farm. Itu dari 1990. 1990 coy. Fusioner lah. Ih, vision. Makanya nggak heran kan menang. Oh iya. Zaman Soviet masih ada nih bikin training center. Masih ada coy. Iya, makanya proses. Terus juga Vietnam. Nggak satu Vietnam deh, Thailand dulu. Thailand 2004 coy. Bikin training center. Terus training centernya juga itu investmentnya 1 million USD.
Waduh, Gila, kali dah tuh berapa rupiah, ogah banget gue gua. juga ngomong itu sih. Ya pokoknya bayangin itu juga kualitasnya udah ada 7 lapangan, terus juga udah ada sekitar 110 kamar atau puluhan kamar, udah ada gym juga gitu kan. Terus Vietnam 2008 membuat namanya PFV, yaitu Promotional Fund for Vietnam Football Youth Football Academy. Jadi itu tiga training center yang mendapatkan rating 3 bintang AFC untuk training center paling baik. Itu cuma di AFC cuma ada 3 training center, dan itu cuma Jeonbuk Hyundai Motors Korea, Aspire Academy Qatar, sama Vietnam coy. Vietnam satu-satunya tuh di Asia Tenggara. AFC itu kan 2008. jangkauannya Asia ya, berarti Asia. Asia. Asia cuma 3 masuk. Vietnam. Iya. Vietnam. Thailand ada 7 lapangan di training center yang kualitasnya FIFA. Nah, kita aspirasi juara nih. Berarti nggak ada training center, wajar dong nggak juara. Iyalah. Iya. Iya, tapi kita nggak usah juara. Iya. Iya. Beda sama yang sudah usaha dari tahun 90, dari Betul. 2004. Iya, ketinggian lah Sinteyong ngincer juara. Oh, fasilitas kan kayak Iya. gitu. Maksudnya ya Sediain lah. realistis. Nggak realistis aja. Kan duit bisa buat yang lain. Iya. Gak usah lah dukung Indonesia. Kan fasilitas kayak gitu kan. Kecuali ada narasi motivasi kita Iya. tanpa training center saja bisa juara gitu. Iya, jadi mungkin briefingnya tunjukkan kita macan Asia. Iya. Nanamin mentalitas anjing di bawah. Wih, ada dong. Underdog. Underdog coy. Jadi maksudnya kita menang tanpa fasilitas kayak di film-film kan, kayak anime misalkan yang tadinya nggak punya kekuatan gitu kan, terus tiba-tiba dapat power up. Iya, dapat karakter development. Iya, ya. dapat karakter Nah, development. ini mendapat karakter development dari mana? Negara enggak. Dari Sinteyong. Dari Sinteyong itu tugasnya Sinteyong itu di hire buat kayak gitu, naruh mentalitas. Karena mentalitas ya. Iya. Aduh. Fasilitas tuh overrated, mentalitas paling utama. Kayak gitu. Sama Ton juga kan kita jadi macan Asia tapi nggak mentalnya nggak main gigi. Gimana? Mungkin lagi di behel. Sakit Atau gigi. nggak sebutannya kan, seinget gue ya, kalau nggak salah Indonesia tuh emang kan disebutnya macan Asia. Tapi yang gue tahu orang-orang negara lain atau nggak sebutan, gue pernah sering dengar kita tuh macan yang sedang tertidur lah katanya ya. Macan yang sedang tertidur katanya, belum bangun lagi gitu. Pules kali tidurnya. Banget, kayak dibius. Kayaknya males bangun deh. Yang bius siapa? Oh, awas ke konspirasi lagi. Enggak, saya mau bangun emang, tapi kayaknya nggak jadi. Iya. Kayaknya ada yang boboin gitu. Kayaknya dibolehin bangun. Siapa yang mau boin? Ntar lo aja masih ntar. Ntar lagi, ntar. Sapu. Nanti. Nah, ini nih artikelnya. Nih, coba kita lihat statement dari Menporanya, Bang. Silakan dibacakan. Oh ya, jadi ini artikel tentang jawaban Menpora tentang keluhan Sintayong soal training center gitu ya. Menteri Pemuda dan Olahraga memberikan solusi. Oh, ada solusinya, Bro. Ada solusinya. Sintayong sebelumnya mengajak warga untuk berkicau soal fasilitas training center, ya itu. Saya mengusulkan ke PSSI dan pelatih Sintayong ada tempat di UPI. Oh, di kampus. UPI itu di Bandung. Bandung ya. Kemudian kita komunikasi dengan rektor UPI dan beliau bersedia, sudah ditinjau dan cocok, lingkungan dan fasilitas juga. Menurut siapa ini? Cocok dan lingkungan itu menurut siapa ini? Ya itu. Apakah standar Menpora Kemenpora atau standar Sintayong? Nah, no, I don't know. Kan cocok ya kata Iya. dia ya, kata dia. Ya kan di UPI sudah disediakan fasilitas lapangan sepak bola, pasti ada penginapan, sport science dan kolam renang juga ada. Wih, di sport science bahasanya keren Sport banget. science. Apa sih? Sport science. Jawaban Sintayong. Oh, sudah mengerti. Di sini pun sangat baik. Saya juga sudah bicara dengan Pak Menpora juga ketemu PSSI. Selain lapangan, fasilitas pendukung lainnya harus baik. Ada kesempatan untuk meningkatkan kemampuan pemain. Berarti masih ada PR. Iya. Ya kan? Harus baik itu berarti belum baik. Berarti masih ada PR tuh, Bro. Gimana? Ya, gimana ya? Tapi Susah. perlu kita apresiasi Iya, lah. karena ngasih solusi lah. Iya. Tapi kalau nggak Sintayong nggak gitu, mungkin nggak diangkat juga, cuy. Mungkin nggak gerak juga kayak. Nggak Bisa gerak juga jadi. kayaknya. Bagi gua atlet tuh emang harus ditunjang berkala sih. Terus apalagi kan kita kalau training center suka ke luar negeri, gue sepannya. Bagi gua dan pribadi kayak anggarannya tuh
terlalu besar gak sih gitu. Mending kita bikin TC yang training center yang OP gitu ya, keren kayak Vietnam ya, kayak ada AI-nya kan ya kalau nggak salah dia tuh. Iya, ada teknologi namanya Sport Track, jadi bisa mendata performa pemain-pemain top dunia, terus apa yang bisa dilakukan agar bisa kita mencapai posisi itu. Terus juga ada simulation 360 simulation room. Gua pusing tuh tuh. apa Iya, tuh. gua pusing Kayaknya banget. sih keren sih namanya. Kayaknya sih keren itu ya. Iya, kayaknya buat ruang simulasi kan. 360 itu apa itu? Kamera. Nggak ngerti gua. Tapi bahkan Malaysia aja tuh yang Wisma Farm itu ada namanya ruangan audiovisualnya buat ngeliatin taktik gitu kan. Permainan musuh kayak gimana. Benar dibedah ya. Iya, nah gua nggak tahu nih. Training center kita kan nggak ada nih. Oh, Terus gimana dong kita kalau mau ngeliat taktik musuh? Kita pakai ini papan tak 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 kayak gitu. doa. Doa boleh. Ya boleh. Tapi usahakan dengan usaha. Yoi, harus balance ya. Iya. Kalau kata jam sekarang work life balance gitu. Hustle dong, harus hustle, Iya. hustle culture. Kan kita juga ngomong kayak gini kan biar berharap timnas sepak bola Indonesia menjadi lebih baik ya kan, bukan tujuannya apa-apa gitu. Yang gue berharap sih, karena gue melihat faktanya nggak ada training center, tapi harus Piala Asia menang itu Asia loh. Asia tuh artinya ngalahin yang sudah punya dari 2004, ngalahin 3 negara yang tadi sport center terbaik. Sama lawan-lawan negara yang sering ke Pildun. Wah, Lawan negara yang karirnya sudah mancanegara, ya kan. Dan dituntut menang, waduh. Saya waduh aja deh. yang jelas sih, Saya gua nggak mau jadi Sinteyong. Kenapa? Berat Nah, coy. iya. Yang biasanya di Korea, wah mau TC nih, Mm-mm. udah ada tuh Paju Training Center. Oh iya, Tinggal naik manggil, mobil. iya. Naik mobilnya. Ada 7 lapangan, 10 lapangan, terus juga ada 8 lapangan training center. Iya, 8 lapangan. 7 lapangan atau 8 lapangan. Itu juga ada yang artificialnya, ada yang biasanya aja. Ada yang rumputnya ya? Iya. Rumputnya yang asli palsu. Iya, biar enak nyampe Indonesia. Aku nggak ada training center. Booking dulu, Bos. Kok telat bookingnya? Kayak mau sparring. Ya sparringnya. Kalau di sana, kalau di Korea gitu ya, misalnya lagi latihan timnas gitu ya. Ini ketinggalan nih barangnya, tinggal balik situ. Ini ke luar negeri, barangnya ketinggalan ya udah ikhlasin aja dah. Kejauhan. Iya. Itu dari ada sponsor lemparan. Ada suara yang saya tidak suka ya. Komersial Komersial break. ember, Bukan break ya, ember gitu. komersial ember. Itulah ini dia kita bertiga mengapresiasi lah ya, Iya. ngasih solusi gitu ya. Wah, iya. Lumayan lah. Step-step kecil. Tujuan besar harus diiringi dengan langkah besar. Ya harus inilah baby step lah, perlahan gitu. Iya. Nggak langsung tiba-tiba kan bikin gedung juga, apalagi training center nggak mungkin dong sebulan 2 bulan. Enggak Harus mungkin, ada iya. wah banyak dah. Iya sih. Tapi harus sedini mungkin juga sih. Iya harus. Harusnya sih gitu. Ini, Kalau targetnya juara. ini bro, mobil mewah itu dibuat dalam waktu 6 bulan. Wah. Waduh. Tapi kalau cuman mobil LCGC itu paling sehari jadi. Tapi mobil LCGC mobil mewah kelasnya udah tahu lah ya. Pak. Iya. Ini bukan menyudutkan LCGC loh ya, kan Enggak, koperasi. iya. Nah, kita ngomong koperasi ini ada tujuannya apa nih? Karena topik kita ada kurang lebih sama nih nanti ya selanjutnya, Iya. yang koperasi. Lanjut aja kan lagi apa? Ke koperasi ya kita Boleh. bahas. Jadi kita udah bahas tentang timnas, terus kita bahas tentang komparasi. Iya. Karena kan kita kan suka di cyber ini kan suara itu kan mudah sekali diberikan ya. Kita nggak perlu ngomong, bahkan cukup mencet tombol-tombolnya kita udah bersuara gitu. Iya, kan. betul. Masalahnya berkualitaskah suara yang kita keluarkan gitu kan. Nah, ada di situ bukan tugas negara sebenarnya menyeleksi, tapi tugas kita yang menaikkan filter kita. Salah satunya adalah komparasi. Misalkan kita kalau misalnya mau membandingkan satu hal dengan hal lain, itu harus sesuai semua sehingga perbandingannya dapat ya enggak. Nah, coba kita lihat nih. Ada bahasnya namanya apple to apple atau head to head. Langsung ada contohnya nih. iPhone sama iPhone. iPhone sama Nyebelin ya. itu dianya membanggakan diri sendiri ya. Ya. Apple to apple atau head to head gimana itu? Ya, simpelnya teman-teman, jadi apple to apple itu adalah perbandingan yang serupa gitu.
Misalkan, gak usah misalkan deh, gue jelasin dulu. Jadi apple to apple itu adalah teori atau enggak anggapan yang kalau kita membandingkan sesuatu tuh harus serupa, sejenis, yang sama lah ibarat. Contoh, misalkan gue nih menggunakan apa ya enaknya, apa ya teman-teman, saya bingung. Ini deh, HP aja deh, mumpung pas nih. Misal nih, HP Samsung sekarang yang terbaru S12 apa S berapa? S22. Nah, Sudah 20-an cuy. Dia langsung skip. Oh serius? Iya, dari 10 langsung lompat 20. Enggak belasan-belasan. Iya, jadi tuh kayak ibarat gini loh. Misalkan nih Samsung ya, kita sebut brand namanya Samsung. Samsung anggaplah inilah Samsung terbaru S22 ya. S22. Kita komparasinya kan dengan hal yang sama, iPhone terbaru. iPhone 12 gitu. Yang terbaru 12 bukan sih? 12 ya? 12 kayaknya. Iya. Terakhir Koreksi lah ya kalau salah itu ya. Iya. iPhone yang dengan tipe yang sejenis. Jangan kayak bandingin sama kayak sorry nih, HP Xiaomi yang Redmi gitu. Nggak apple to apple, bro. Iya, beda pasar lah. Heeh. Jadi tuh kalau membandingin tuh apa yang sejenis kayak contoh nih, dunia fashion juga. Misalkan ada orang yang nge-review fashion brand fashion nih, tapi dibandingin sama brand outdoor gitu. Satu brand fashion lebih ke estetika, ya satu brand outdoor lebih durability kan. Iya. Itu bagi gua nggak apple to apple gitu. Beda dong. Kalau ya gimana handphone yang emang buat outdoor sama handphone yang buat fashion ya beda. Nah, dari kalian berdua nih, ada gak sih kekesalan yang kalian pernah alamin orang membandingnya tuh nggak apple to apple yang kita obrolin tadi? Ada gak sih pengalaman yang bagus? apa ya? Sekonyol apa menurut lo tuh ini konyol banget sih, nggak apple to apple banget bandinginnya gitu? Gue pernah ketemu orang, ini bola lagi, Nah, ke boleh, bola nggak ya. apa-apa. Bola kan juga gampang tuh, nggak apple to apple ya. Gue pernah waktu itu ketemu orang, temen sih lebih tepatnya, teman SMP gue. Waktu itu kita ngebahas tentang temen SMA gue ngebahas tentang bola waktu itu. Dan gue ingat waktu itu zamannya Ronaldo masih di Madrid ya, kalau nggak salah ya. Jadi dia bandingin zaman Ronaldo di Madrid itu katanya nggak sebagus zamannya zamannya dia itu lebih bagus dibandingkan zamannya gue lupa Real Madrid MU, Real Madrid MU, Ronaldo MU. siapa pemain Prancis MU striker, gue lupa tapi yang nendang pemain. Oh ini Eric Cantona. Iya, katanya Eric Cantona itu nggak sebagus zamannya Madrid, sebagus zamannya Ronaldo di MU. Menurut gue nggak apple to apple karena nggak satu zaman. Betul. Tentunya kita mau bandingin tuh harus satu zaman, terus satu umur. Jadi kita ngelihat peaknya, bukan peaknya, kita ngelihat sama-sama kedewasaan dari umurnya. Kita ngelihat mungkin dari keseluruhan karir. Tapi kalau menurut gue mau bandingin keseluruhan karir, itu juga kita harus ngebandingin mereka main di zaman yang sama nggak sih? Karena lu pasti beda dong. Main di zamannya Franz Beckenbauer, zamannya Lev Yashin gitu kan, zamannya juga kayak Pele. Ya, Pele bisa nyampe ratusan gol gitu kan, ratusan ribuan sih gue lupa, yang katanya sampai main sama petani aja tuh dihitung golnya kan. Ya kan itu nggak apple to apple mau bandingin sama sekarang. Nah gue tuh nggak masuk akal, kok lu bisa bandingin Cantona ya walaupun umurnya sama gitu lah ya sama Ronaldo di Madrid, tapi dibandingin lebih bagus Ronaldo. Menurut gue nggak bisa, karena ya beda waktu. Sepak bola kan berubah ya. Ya sepak bola dulu sama sekarang jauh beda gitu. Sekarang lebih taktikal, dulu mungkin lebih fisikal gitu. Jadi menurut gue itu konyol sih, ngebandingin sepak bola itu konyol. Kayak misalkan juga gue pernah nemuin orang bilang Neymar nggak sebagus sama misalkan kayak sebangsa Pele atau kayak pemain lainnya. Menurut gue juga harus dibandingin apple to apple juga pemain kayak gitu. Nah, tentu aja kita kalau mau bandingin ya yang gue bilang harus sesuai dengan zaman yang sama gitu kan. Jadi kita nggak bisa nonton wah GOAT nih pemain greatest of all time. Kita harus bandingin greatest of all time ini di era mana. Iya, Ada betul. banyak eranya. Iya, sepak bola modern kayak misalkan Ronaldo Messi gitu. Itu masih apple to apple. Terus mungkin kalau zaman dulu bisa misalkan Pele Maradona kali ya, bisa dibanding. Terus mungkin kalau mau kita setelah zaman Messi Ronaldo, Mbappe Haaland. Iya, Gitu. betul. Era barunya lagi. Era barunya lagi. Banyak gitu. Maksudnya kita nggak bisa ngebanding karena sepak bola zaman Ronaldo sama Messi sama yang sekarang Haaland Mbappe itu udah gegenpressing, udah beda kan. Iya. Jadi nggak bisa apple to apple.
Bandingin sesuatu kayak gitu tuh susah. Teknologi aja udah beda banget. Sepatu mereka zaman dulu kayak gimana, zaman sekarang kayak gimana, itu udah beda. Apalagi rumput juga kan berbeda banget cuy, perkembangan stadion gitu kan. Banyak faktor. Jadi makanya susah kalau ngomongin apple to apple ya. Gitu Tapi sih. ini emang jujur masih missing sih di orang Indonesia tuh buat komparasi setara tuh susah, masih dikit Iya. dipaham jujur aja. Nah kalau dari Ripat ada nggak pengalaman yang ini orang kok bandinginnya nggak setara sih, ada nggak? Bandingin yang nggak setara ya, apple to apple itu ketika misalnya salah satunya rata-rata di teknologi sih kayak tadi HP ya sama laptop ya, dia bandingin gini. Kalau di teknologi gue sering lihat, gue kan sering lihat teknologi, gue pernah lihat tuh laptop ya kan, dia bandingin laptop ROG atau ROG lah ya kan, laptop gamers itu brand flagshipnya di Asus gamer, dia bandingin sama TUF gaming yang kelasnya di bawah. Dia ngomongnya gini, apa namanya, ya mendingan TUF dong, gini-gini harganya segini daripada ROG mahal segini segala macam. Beda cuy, prosesornya beda, build quality-nya beda gitu kan. Bahkan laptop yang laptop yang murah itu aja build quality-nya katanya kan military grade segala macam kan, tapi kan jelas beda kalau kita megang laptop yang harganya sekian sama yang harganya jauh di atas tuh pasti beda. Dan everlastingnya tuh juga pasti beda. Misalnya nih, ngomong contoh, zaman dulu tuh, ini deh yang seangkatan deh, laptop yang gue pakai sekarang ini kan laptop entry level ya, masih kelas bawah gitu kan, kelas bawah. Itu build quality-nya beda emang, rata-rata bahannya plastik gitu macam kan. Dan untuk menyesuaikan dengan aplikasi sekarang tuh udah beda. Karena aplikasi sekarang itu kan menuntut spek yang lebih tinggi kan. Tapi di satu lagi ada merek flagship lagi, itu begitu dicek ada video komparasinya itu masih cocok sama ini sekarang, sama aplikasi sekarang. Dan build quality-nya juga beda. Kalau yang punya gue pakai ini laptop jarang gue tutup karena kadang suka didudukin kucing. Dan akhirnya layarnya agak kertek ya gitu. Beda kalau yang mau laptop yang memang harga ini, pasti mereka badannya ini dan rata-rata berat gitu loh. Jadi pasti ada harga, ada barang. Dan kalau mau membandingkan, jangan yang bandingin kelas bawah sama yang kelas atas. Bandingin kelas bawah merek A, kelas bawah merek B. Iya betul. Baru cari yang mana yang lebih better, worth it harganya. Dan saya pungkiri juga ya, orang yang nggak apple to apple pasti lebih jadi kaum mendang mending. Iya. Sebelum kasih kalian fenomena orang yang kaum mendang mending tuh. Iya. Pasti. Kayak contoh gini ya, ini wawasan aja gitu. Kayak misal ada orang mencapai sesuatu, beli sesuatu aksesoris yang mahal, pasti ada yang komen mending duitnya buat ini. Oh iya betul. Oh iya betul. I mean tiap orang mempunyai worth it-nya masing-masing, enggak sih? Yes. Punya kayak pay off gue ini loh gitu. Punya self reward lah ya, ibaratnya kayak Reward. ibarat bahasa kasarnya gini deh. Duit gua. Iya duit gua, yang nyari gua, yang capek gua. Kenapa netizen yang julid gitu? Toh dia juga pasti punya alokasi yang lain kan. Mana buat sudah punya ngelakuin. duit kan gitu dibalasnya ya. Iya. Kasarnya seperti itu gitu. Kalian sebel gak sama kaum mendang mending? Iya Wah, betul. pasti. Kok gue nggak Pastinya. kepikiran tadi tuh ya. Yang udah mending ya. Iya betul ya. Iya Iya. bener, kadang suka banyak kayak gitu tuh. Iya, ada orang yang memang misalkan lebih suka spend duit kayak misalkan buat beli mouse yang misalkan mouse gaming, Iya. Yes. kursi gaming yang nyampe jutaan. Ya mungkin ada orang yang ngeliat kayak ngapain sih beli kursi, ya segala kursi, beli kursi kondangan yang kursi Iya. kondangan gitu juga bisa yang warna hijau gitu kan ya. Ya mending duitnya buat beli makan. Iya. Mending duitnya buat beli misalkan beli baju dan lain-lain ya. Kembali lagi prioritas kita beda-beda. Iya, Kita kan betul. Iya. bagaimana kita mengenjoy diri kita gitu kan, kayak misalkan ya gue enjoy kalau gue main game, gue main bola misalkan, ya pasti dia bakal beli item-item yang ke situ gitu kan, barang-barang yang ke situ. Jadi nggak bisa kita bilang kayak lu bazir coy gitu buat beli, mending buat beli tuh yang buat makan, buat hari-hari lu kan yang enak. Nah beda lagi kan, kembali lagi tiap manusia beda prioritas, Iya nggak bisa betul. disamain kayak apple to apple. Nah, baik lagi kan? Kayak pada Iya, lagi. level to Apple emang iya betul. Iya. Kaosnya mahal banget, mending buat ini. Berarti pasarnya bukan Anda Betul, gitu. sesimpelnya itu. Pasarnya bukan Anda gitu. Karena kan
Komendang Mending ini melihat kayak satu sisi ya nggak sih, kayak Iya. orang tuh ya udah bisa beli itu ya karena ya bisa gitu dan Iya. mampu gitu, bukan karena apa-apa. Dan itu juga self expression, kembali lagi gue mungkin bisa ke self reward gak sih, dia bisa capek udah kerja apa udah nabung, kita nggak ada yang tahu loh, terus dia beli dengan gini ya kembali lagi ke kalimat kasar gue, duit dia gitu. Iya. Urusan lu apa? Heeh. Patungan kagak. Komen doang. Jadi gitulah serba-serbi netizen ya. Iya. Maha benar netizen Iya, maha bener netizen. dengan segala alasan. Hehehe. Oke. Tadi kan udah apple to apple dan Komendang Mending. Ini masih relate dengan obrolan selanjutnya, yaitu opini dan fakta. Waduh, Aduh. opini bagus. Promo mulu. Bagus. Paling banyak viewersnya masih promo ya Banyak banyak. viewersnya. Ya biar makin banyak. Iya, amin. Amin. Oke, buka apa? Tolong kita buka ke opini dan fakta. Close. Jangan. Iya. Oh, biasa ke close ya. Selama ini kita ngobrol. Ini tadi ngapain ngobrol? Kentang amat. Dah, itu udah bagus tuh. Lu. Loh. Lu. Sengaja itu sengaja. Jadi teman-teman, ini bagi gue pribadi ya, by experience, orang Indonesia tuh suka keliru perbedaan opini dan fakta gitu. Simpelnya adalah gue bukan mengajarkan, kita sharing aja ya lebih tepatnya gitu ya. Betul. Kita lebih meng-guide lah, ibaratnya kayak masih tahu gitu. Jadi tuh opini itu simpelnya adalah anggapan, pendapat gitu, by experience diri sendiri, pengalaman diri sendiri, backgroundnya. Berbeda sama fakta. Kalau fakta adalah sesuatu yang benar terjadi, yang didukung oleh angka dengan survei. Jadi itu udah ada angkanya, udah terpasti. Contohnya gini deh, opini gue adalah koleksi Hot Wheels itu adalah hal yang sangat menarik. Stress release gue mengoleksi Hot Wheels gitu. Itu opini gue gitu. Bisa juga di kalian berdua nggak setuju kan? Karena itu opini gue gitu. Mungkin kembali lagi, tiap orang punya worth it-nya masing-masing, ya kan? Nah, kalau fakta itu berdasarkan angka. Contoh gini, harga Hot Wheels 30.000, ya itu fakta. Iya. Ada angkanya di situ. Ada angkanya. Kayak survei ngomong tahun sekian terjadi peningkatan ekonomi, kan itu ada surveinya, ada risetnya. Nah itu fakta teman-teman. Jadi kalau ada orang ngomong opini lu salah, can you imagine ada orang ngomong kayak gitu? Coba deh kalian berdua, kalau ada orang misalnya kalian opini nih, pendapat, tiba-tiba ada orang nyeletuk opini lu salah, kalian tanggapannya gimana? Tadi kan Terus sama kayak itu tuh, kayak misalnya ujian gitu. Berikan pendapat Anda gitu kan. Tapi disalahin. wah, Gimana itu? opini salah. Kok Anda Salah subjektif. siapa? Bayangin 10 soal berikan pendapat tapi gak ada yang bener. Wah, Kecuali berikan fakta gitu. Iya. coba berikan fakta. Kecuali jelaskan teori ya kan. Nah, Teori kan fakta. ada datanya, ya kan. Nah, pandangan kalian kalau misalkan kalau beropini juga, opini lu salah, ngaco banget. Nah, lu gimana, Pan? Nanggepinnya? Susah tuh, susah. Ya kan? Kalau itu terjadi di dunia nyata mending gini kalau opini, kalau misalnya di dunia nyata kan gampang ya. Misalnya lu yang ngomong gitu ke gua kan. Lu ngomong gitu. Cuy, lu opini lu salah cuy, gitu kan dia. Ya enggak dong, ya gue tinggal bilang, ya enggak dong cuy, fakta itu ya tinggal ada datanya. Yang ngomongin kan belum tentu ada datanya. Ya kan? Tapi kalau misalnya itu di internet, itu debat kusir pasti. Ya kan? Saling balas komen, giliran satu nggak balas nanti dianggap kalah. Iya. Yang terakhir komen dianggap menang, ya kan? Mending kalau misalnya kayak itu terjadi di internet, mungkin saran gue adalah bilang aja, internet udah canggih, cari artikel itu. Cari aja artikel itu, belajar di situ. Susah kalau dijelasin internet tuh. Tapi lu setuju gak sih, kok seorang Indonesia tuh opini tuh suka dibilang salah gitu, kayak apa ya? Opini tuh kan self expression juga gak sih? Karena kan itu bagian pengalaman kita gitu. Mungkin gini deh Gus, kita sharing opini deh. Opini lu apa Gus ya? Kayak kan gue udah nih share ke kalian. Opini gue adalah size release gue tuh mengoleksi Hot Wheels itu. Bagi salah satu size release gue adalah mengoleksi Hot Wheels itu. Lu setuju gak opini gue?
nggak setuju, tapi ya itu pendapat lo. Ya kan? Iya, bukan berarti gua nggak setuju sama pendapat lu, bukan Itu berarti, salah. Iya, bukan berarti itu salah. Iya kan? Kan kembali lagi subjektivitas orang beda-beda kan. Bagaimana kita melihat prioritas masing-masing, bagaimana kita mengekspresikan diri masing-masing, apa yang kita sukain. Ya kalau yang lu sukain ngoleksi Hot Wheels, kalau gue bilang itu nggak seru, ya buat gue nggak seru. Iya. Buat gue seru, kan beda cerita kan. Itu kan opini, bukan fakta, beda. Jadi kita harus bisa bedain opini sama fakta. Itu kalau menurut gue. Jadi juga sebetulnya yang perlu dicamkan juga ya, fakta itu sebetulnya juga merupakan kejadian yang udah terjadi dan udah terbukti kebenarannya gitu. Kayak misalkan Indonesia merdeka 17 Agustus 1945. Ya kan? Iya, itu fakta. Fakta. Ada tantangannya, proklamasinya, segala Iya. macam. Terus fakta lainnya misalkan tadi Fatur bilang dia suka ngoleksi Hot Wheels. Itu fakta kan? Tadi Fakta. ngomong kayak gitu. Mm-mm. Jadi fakta itu yang udah terjadi dan memang udah terbukti kebenarannya. Tapi kalau yang belum terbukti, kayak misalkan gue bilang, ini gue bakal dibenci nih kalau ngomong kayak gini nih. Gak apa-apa. Ini aja deh. Dekatkan mic-nya. Fans anime sama Hollywood. Iya, menurut Gitu gue aja. live action lebih bagus daripada anime. Itu kan opini, bukan suatu fakta. Oh enggak, terus dilawan itu. Kok dari? Langsung terlihat perbedaan. Iya. Maksudnya opini itu, ya kalau berdasarkan KBBI itu merupakan suatu bentuk pendapat, gitu kan. Pendapat dan memang belum terbukti kebenarannya. Sepengetahuan gue kayak gitu. Jadi memang masih belum jelas benar atau enggak ya, karena itu kembali lagi itu pendapat. Kalau fakta itu merupakan suatu kejadian yang sudah terbukti kebenarannya. Kayak misalkan Madrid kemarin menang Liga Champions. Gak mungkin dong kita bilang enggak, Liverpool yang menang. Ya yang megang trofi, yang angkat trofi Trofi siapa? Madrid gitu kan. Piala udah tulisannya. Iya, tulisannya. mau lu udah shoot on target 17 kali. Ya, emang bener sih berapa kali? 20 kali ya? 9 kali ya? Maksud enggak? Tapi yang menang siapa? Fans Ipul nyerang bagus. Yang menang siapa tapi? Madrid. Ya, iya, faktanya gitu kan. Mungkin bisa kita opini bilang Liverpool mainannya lebih bagus. Ya itu. Menang siapa? Bener. Yang menang siapa gitu kan. Kan faktanya beda. Opini sama fakta gak bisa simpelnya gini. Fakta bisa menjadi suatu opini tapi fakta tentu bisa menjadi opini, tapi opini belum tentu bisa menjadi suatu fakta. Ya, Kayak gitu. Kayak gini lah, tadi highlight Real Madrid Liverpool. Opininya adalah ya bener, Liverpool bermain cantik, menguasai pertandingan. Tapi faktanya adalah ya yang angkat piala siapa? Iya. Iya. Iya kan? Ya opininya Liverpool mainnya bagus tapi menang siapa? Madrid. Iya. Ya kan. Udah tertulis lah ibaratnya ya kalau fakta tuh gitu, udah ada legasinya lah gitu. Ya. Jadi Aja. menurut gua tuh fakta opini itu masih kayak, padahal kan ini hal basic ya. Iya. Menurut gua tuh fakta opini itu ya gak sih, kita dari zaman sekolah dari SD itu udah diajarin kan fakta Iya. opini itu perbedaannya apa gitu. Dan gua juga, bagi gua adalah opini itu tiap orang harus dihormatin gak sih? Iya. Intinya. Karena kan kembali kalimat gua, by experience loh, pengalaman orang beda-beda gitu. Yes. Bagus punya pengalaman seperti ya, bagi gua aneh ya karena ya tetap gua hormatin karena pendapatnya dia gitu. Contoh, gua kan nggak nonton anime ya, tapi mereka berdua nih anime banget, suka nonton anime Enggak gitu. juga. Nah, pas Enggak, lagi Fun doang. Enggak. bagi gua anime tuh nggak kena di gua aja, kayak gua nggak suka, itu opini gua karena gua nggak suka gitu. Iya. Ya. Kembali lagi ke selera gitu loh, gua nggak suka aja itu. Tapi kalau masalah misalkan faktanya anime banyak yang nonton, ya emang udah ada faktanya gitu, Iya. ada angka risetnya Ada gitu. fansnya berapa gitu kan. Itu jelas. Jelas beda emang ya, simpelnya opini yang paling gampang nih kita temuin sehari-hari. Makan bubur itu lebih enak diaduk daripada nggak diaduk. Nah, Itu iya. kan opini. Iya, kagak ada kan Itu legasinya enak. tahun sekian bubur di enaknya didinginin. Kan nggak ada. Nggak ada, itu opini. Kalau gua tim aduk. Bagus. Tentu berlawanan ini dari Gue sebagai pencinta estetika, gue nggak bisa makan diaduk. Tuh. Tadi Pan. Tadi Pan tim apa? Saya sebagai jalan tengahnya saya Dipisah. Kerupuk, ayam gitu ya. Wah, ini sekte apa tuh kayak gitu? buburnya polos agak pakai apa-apa. Menang banyak sih jalan buburnya. Lu demen makan bubur pakai tangan kan lu gini. Wah, sekte apa tuh? Enggak nih, lo sama pendapat gua. Apa? Gua tuh seneng banget makan bubur tuh pakai sumpit. Wah, gitu. Makanya ras ya, tak gini ya. Iya, tapi enak gitu. Aduh. Mau challenge gua gak? Makan nasi padang pakai sumpit.
Waduh. Yang kemakan rendangnya doang. Estetik, coy. Iya, estetik sih estetik. Lu gimana makannya? Kayak orang Jepang. Atau nggak ini makan apa ya, mie godok pakai tangan. Waduh. Kan ngebul tuh. Waduh. Karena berapa cuy filosofinya? Kan ngebul tuh panas, tangan kita masih cuci tangan gini ya, bakteri mati. Nggak gitu konsepnya teman-teman, canda. Ada juga yang mungkin beropini saya senang makan kuah soto pakai sedotan. Ay, Itu sekte apa anjing? nggak itu lebih ke sekte sih. Itu cult apa anjing? Iya itu lebih ke penganut apa itu? Sedotan ya. Saya kalau lagi stres makannya es krim seblak. Dicocol ya. Dicocol. Ya kayak itulah serba-serbi opini fakta kayak kuliner lebih gampang gini aja deh. Bagi gua makanan yang enak tuh pedas. Apalagi mereka nih coba kalian tanya mereka berdua. Pasti kalian nggak setuju. Enggak. Ya kan? Setuju. Tapi kalian nggak memaksa gua biar ngakui makanan pedas tuh nggak enak kan? Iya. Iya kan, ya gitulah teman-teman. Oke, gue mau highlight aja. Terima kasih ya buat teman-teman yang mungkin udah nonton, Iya. nyempetin waktunya buat nonton Nas Anniversary. Udah berapa jam, Pan? Ini kita 51 menit. Oh, buat pembulatan mungkin harapan ya sih. Harapan. Entah itu personal atau Nas segala macam sudah. Yoi. Dimulai dari Radipan deh. Pembulatan harapan. Oke, ini kan kita masuk Nasversary ya. Mm-mm. Nasversary perayaan anniversary-nya Nas. Kita sekalian mau announce ini kita mau season 2 masuk. Wih, Wede. Kalian ntar apa nih bagus yang hibridnya masuk season 2 Iya. itu. siap. Kita masuk season 2 kita akan muncul dengan grafik-grafik baru lagi dengan konten yang lebih baru lagi. Kebetulan bareng sama Hari Pancasila, yoi nasionalis sekali. Ya. Ngambil momennya ya. Ambil momennya ya kan. Ya videonya Odi itu kan tanggal 1 kan. Oh iya. Episode pertama kan. Apa? Jadi- Nggak deh, nanti ke spoiler. Itu terus apa lagi Pak harapannya lu? Dari lu personal deh. Harapannya. Harapan personal dari gue ya apa ya, sama nggak kurang jauh sama kayak di Late Night sih, Tetap ya, masih sama kayak Late Night sih ya, berkembang jalannya, bisa lebih banyak idealisme yang bisa dituangkan gitu kan bagus juga join kan karena kita lihat wah ini ada opini-opini yang cukup penting gitu, akhirnya kita tuangkan dalamnya supaya ada wadah untuk apa ya, jejak digital itu kan abadi ya kan, itu kan legacy, itu karya kita di situ, kita rangkum situ pemikiran-pemikiran kita sehingga itu jadi cerminan gitu loh. Oh iya, si Bagus punya pemikiran seperti ini ya, bisa terpikir seperti itu. Di segi pandang ternyata bahasnya bisa sampai ke situ ya, yang kurang lebih begitu. Itu aja. Gimana sih Gus? Apa tuh? Harapan. hope. Hope. Kalau kata anak jasa hope. Oh, Harapan gua ya. Dapat pacar. Gimana? Yang mana? Banyak bang. jam terbang gitu. Itu di Jakarta Barat gimana? Jangan ganggu jam terbang. Aib. Ntar ketahuan berabe. Wah, Ya enggak aib, enggak. Sebut nama kan nih? Jangan dong. Biar nonton. Enggak, jangan, bahaya. Ntar ada yang tahu. Ntar yang lain tahu. Harapan gue pribadi tentu aja setelah Naviseri ya. Ya. Anjir, bikin anniversary Naviseri. Tentunya ya kita semakin berkembang menjadi pemuda yang Pancasilais. negara sekali. Iya, negara sekali. Ya, masa iya kita jadi pemuda Pancasilais tapi yang di atas-atas enggak. Apa gimana? Saya agak nge-lag dengan Ya tentunya alasan gue juga join ke sini juga kayak gue bilang tadi ya, ingin orang nyadar tawan, tapi salah satunya yang udah disebut Ipan juga yaitu legacy ya. Ini kan jejak digital, dan gue jujur jejak digital yang gue tinggalin selama ini gue cukup bangga gitu dengan apa yang gue tinggalin, karena itu edukasional dan gue ingin memberikan konten edukasi yang tentunya bisa memberikan pengetahuan ya buat masyarakat Indonesia, kayak misalkan Hasan Minhaj misalkan yang kayak gitu, atau misalkan Trevor Noah atau semacamnya. Jadi bagi gue pribadi, gue tentunya berharap Nas dan juga Opini Bagus tetap berlanjut dan juga jadi lebih baik, dan gue juga udah ada rencana untuk season 2 ini. Gue udah kepikiran, udah gue godok, udah matang juga, udah gue diskusin sama mereka sama Fatur sama Adifan biar lebih baik kayak gimana, dan gue percaya itu bakal lebih baik season 2. Jadi gue berharap bakal lebih baik.
mungkin itu salah satu pentingnya apa namanya kita merayakan ulang tahun tuh selain jadi koreksi itu tapi jadi motivasi untuk lebih baik dari tahun Betul sebelumnya. sekali. Gimana tuh harapan lu tuh? Nggak dengar saya. Yuk, udahan aja. Enggak, harapan lu dulu. Masa langsung udahan? Iya. Kok gue udah Kayak pojokin. pacaran SMP langsung udahan. Harapan gua lebih ke personal sih ya. Harapan gua tuh bisa ditranslatein teman-teman tuh lebih ke general. Jadi tuh gua tuh pengen keep involving gitu. Nggak mau yang gitu aja. Tiap hari tuh berubah dalam artian hal yang positif gitu. Karena kita kan manusia tuh makin lama makin berkembang ya, bertambah usia, bertambahnya pengalaman segala macem. Makanya gue tuh pengen keep involving, jadi kita menjadi lebih better person gitu, lebih pribadi yang lebih baik gitu. Anjay. Harus ada progres tiap hari gitu ya. Iya, ada progres. Karena gue tuh punya kayak semacam prinsip adalah gue nggak mau jadi NPC gitu. Wih, NPC itu apa sih bang? bagus itu Bagus kan? NPC itu adalah non playable karakter. Jadi kalau dalam main game tuh, kalau kita main game yang open world kayak gampang lah, yang pasti orang main GTA San Andreas lah contohnya. Ya lah ya. Kan MC-nya main karakternya kan Carl Johnson, kita yang mainin karakternya. Nah, NPC itu adalah pedesarian, orang-orangnya kayak orang jalan kakinya atau polisi kan kayak itu nge-playable kayak bukan karakter utamanya gitu Iya. loh. Ibaratnya gue tuh kayak pengen, gue tuh lahir di bumi tuh gue pengen berdampak gitu di bumi gitu. Influencer. Keren. Sosial media influencer. Udah cocok, Wis, udah cocok. luar biasa Iya. memang. Ya, pengaruh nggak mesti influencer dong. Oh, iya. Tapi lebih inilah ya istilahnya nggak asal hidup lewat mati gitu. Iya, Tapi kan. ya life legacy Kembali lah. lagi ke kalian, legacy gak sih? Yoi. Ya kita membuat legacy, jadi kayak amit-amitnya kalau misalnya kita die gitu, kayak tiba-tiba ngeliat legacy kita, ih ini Fatur Radifan bagus ya gak sih, kayak mengenang, jadi kayak ya Iya. kayak mati udah selesai gitu. Iya. Iya. Dan gak ada ditinggalkan Iya. gitu. Legacy juga teknologi yang kita pakai ini kan mic kan pasti dia nemu udah nggak ada hidup kan. Iya. Tuh dia ninggalin legacy begitu hebat kan. Iya. Sekarang berguna sampai sekarang dia. Gak usah jadi mic deh, listrik legacy Iya. gila loh. Listrik loh. Tuh. Listrik tuh orang walaupun udah nggak ada tapi dia masih jalan loh. Manfaat dia tinggalkan hidup. tuh Iya, masih sampai jalan. dari dulunya listrik hanya para bodan rumah tangga sampai ke kendaraan Tesla. Iya, ya, kendaraan. kan, legasinya tuh dem kan. Nikola Tesla emang. Nikola Tesla, mantap. Nikola Tesla ya. Jangan Bukan, salah. bukan Alpha Edison. Iya, beda ya. Bedakan Beda. antara company dan person. Iya. Bedakan antara penemu dan pengembang. Oke. Itu fakta yang benar. Saya mau Oh, iya. komen tapi mau habis ya waktu. Ini Ter. Ada pembahasan ini Ter. Lo tau ini nggak Ter? Lo tau The Backroom nggak Gus? Hah? The Backroom. The Backroom itu apa? Nih, creepypasta nih. Gue nemu nih. Udah dulu nih. Apaan tuh? Apaan tuh, coy? Kok horor banget kayaknya? Nih gue kasihin aja deh video Jangan, ini. jangan explain, jangan. Hah? Enggak, jadi dia kayak cerita, dia yang ceritain. Dia ngasih suatu kasus gitu loh. Atau langsung video The Backroom-nya aja. Backroomnya aja. Backroom Halo, aja ya. player satu. Halo, main satu tahu tuh. Shadow buat Valorant. Siap hadapi tantangan ini? Creepy gak? Hah? Creepy gak? Clippingnya tuh apa ya? Nggak nyaman. Ya, lebih karena disturbing. Enak dong creepy. Creepy. Crispy. Crispy. Creepy. Gue bilang creepy tapi crispy bisa juga. Tapi lu mending gak usah pakai ini sih. Suaranya nggak terlalu ngaruh. Serius. Tapi Visual dia- udah menjawab. Anjay. Kok kayaknya gede suaranya. Scream. Enggak. Jadi apa? Basically backroom itu kayak apa ya? Ini sih sama aja. Jadi diceritain nih. Jadi diceritain di sini bahwa ini namanya The Backrooms. Jadi dari kan dia lagi lihat kan lagi ngerekam video kan. Ngerekam video terus dia tiba-tiba jatuh bruk gitu kan. Ada istilah namanya no clip. Tahu no clip kan lo? Kalau di game? Yang mana? Oh, nggak ada peluru. Bukan, no clip tuh kayak tembus Salah. tembus Oh iya. tembus gitu. Game CS ya? Nah, No no clip. kan. Tembus. Nah, dia tuh kayak jatuh dari dunia, bruk, realita. Lo kalau main GTA San Andreas tuh lo tau referensinya. Yang ke Vice City ke apa? Liberty City tiba-tiba. Iya. Oh. Nah, jadi tiba-tiba jatuh bruk ke backrooms, ini namanya backroom. Dia tuh ruangan. Tapi ruangan tapi kayak nggak habis-habis. Gue pernah nonton itu, shit ya. Ini nggak ada setan, nggak ada hantu, tapi dia lost di situ. Jadi dia kayak endless puzzle gitu. Jadi kayak masuk ruangan kantor gitu,
tapi kosong. Tapi setiap dia mau nemu pintu nggak ada keluar. Ini padahal video tahun 2022 ya? Enggak, tuh lihat. Berapa? Mata gue kayaknya minus deh. Berapa sih tuh? Tahun Berapa? 2002 2022 sih uploadnya, tapi ceritanya dari udah lama. Jadi ini dari creepy kalau original story-nya tuh dari ini Top 4chan ya? Tahu. Top 4chan kan? Situs kayak Reddit gitu. Nah, Jadi coba kalian ini kirim foto yang kira-kira nuansanya creepy gitu kan. Dia cuma ngirim foto ruang kantor atau agak kuning-kuning gitu, tapi kosong. Nah situ dia mulai dah orang berimajinasi kan, bayangin kalau itu adalah endless puzzle, kalian kejebak di ruangan itu nggak ada pintu nggak ada apa, ya kan. Nah tuh kalau lihat kan sehingga seolah-olah ada pintu keluar nih kan, oh ada tangga nih, akhirnya gue bisa keluar gitu kan. Tapi begitu dia naik belum tentu juga cuy. jadi dikasih harapan buat bisa keluar tapi nggak bisa keluar. Ujungnya balik lagi situ. Dia nggak ada setan nggak ada apa. Tapi cukup ruangan itu bolak-balik. depressing sih. Bolak-balik. Terus dia ada adegan agak jauh sih dari sini. Dia nemu pintu gitu kan. Udah kayak pintu exit gitu. Di sini nggak ya? Tuh, kayak endless puzzle gitu. Atmosfernya creepy masalahnya coy. Iya, masalah creepy. Mereka ngeset Ruangan kantor gitu. Iya, ngeset color tintnya juga, colornya itu kuning yang creepy gitu loh. Iya. Ya mau kuning yang cheerful kan? Iya, cheerful, bukan kan? kuning cheerful, bukan. Iya. Kayak kuning kantor zaman dulu gimana sih? Iya. Gimana sih Terus, kita tentang zaman dulu? Ini gak sih yang bikin NCT itu kebanyakan sudut? Iya, banyakan sudut. Jadi kayak sini kemana gitu kan. Gue Kalau ada meja mungkin ya ini. gue kepikirannya ntar dari sudut ada yang keluar, jadi tuh kita dibikin Iya. berpikir kayak ada sesuatu gitu. Mencekam sih menurut gue. Horror tuh justru yang kayak gini dibandingkan yang jump scare ya. Jadi gimana caranya orang bisa ngatur suasana tuh yang horror gitu, yang mencekam. Jadi kita tuh jadi Iya, ikut mencekam kali. insecure, anxiety gitu ya. Mencekam kali ya. Iya. Kita Orang- jadi anxious. Iya. Anxious banget. Gue jujur gue anxious loh nonton kayak gini karena Kayak gini. apa atmosfer horornya tuh mencekam banget. Aduh. Orang kalau jump scare, wah, puncak Ya sih udah. itu. Tapi kalau di sini Tegang mulu sepanjang jalan. tegang. Tegang. Di sini nggak ada apa-apa. Situ nggak ada apa-apa. Asli. Di sini nggak ada apa-apa. Udah lewat sini masih ada lagi. Hmm. Tapi ternyata ada deep meaning cuy. Yang gue tahu nih dari sini. Nanti dikasih. Enggak sih, dia nggak jelasin, jadi ngambil ini aja kesimpulan dia. Apa opini dari sana sih. Jadi dia lebih kayak apa namanya? Itu kayak Udah makin panik di sini. endless routinity. Artinya artinya orang tuh kadang hidup tuh berputar dalam keseharian yang berulang, tapi nggak bisa keluar dari situ gitu loh. Itu justru itu horror real life yang kadang terjadi pada banyak orang. Dia terjebak dari rutinitas yang berulang-ulang, tiba-tiba waktunya sudah habis, dia nggak sempat keluar dari situ kan. Tuh besok tuh Gila NCT banget gue ngeliatnya. Iya, sama, Ya kan? sama. Aduh, gue gak bisa. Jujur kalau horor-horor yang jump scare itu tuh cheap, murahan gitu maksudnya. iya, kayak we know it's scary but it's not mencekam gitu loh. Iya, kalau aduh itu tadi ada sesuatu coy. Ngeliat nggak? Iya, Ada yang keluar coy. yang keluar. Gue tuh lebih takut yang kayak gitu, itu kayak jump scare tapi nggak yang Mencekam. depan muka, iya nggak yang on the face langsung gua, enggak. Keluar doang. Terus kita jebak di sini. Jebak kayak situ dia. Tuh. Wah, ada jalan. Ini sama kayak suasana nonton Hereditary. Yes. Gila gue panik gue. Aduh. Lu gimana tuh? Nonton gini. No comment gue. Nggak komen, nggak sanggup ya? Ya kan? Let's go, kita naik ke atas. Ini kalau jadi punishment ya. Balik Bayangin lagi. lo jadi punishment ini lo harus nonton ini kayak 1 hari berturut-turut nggak selesai. Ada jendela seolah keluar. Kecuci otak lo. Ternyata cuma ke ruangan lagi yang lebih gede. Wah gila. Ini siapa yang bikin? Langit pun namanya? nggak ada tuh. Iya. Ini dari kantor beneran apa set? Gue nggak ngerti. Ini videonya old school banget, tapi old school itu kan bisa dibuat ya. Iya ini tuh kayak Videonya film-film lama. gitu. Cuman ini kayak dibilang 3D juga enggak. Mungkin dia ngambil ini kali ya, ngambil berapa kantor kali ya, berapa sudut terus diedit kali ya. Iya, ini Ya, tuh editan. Gila tekniknya. NCT banget gue. Gak bisa habis. Ya kan? Iya. Endless. Oh, nggak usah di sini deh. Yang ada itu tuh. Ini nih. Tuh, ada exit tuh. Oh. Ini tuh kayak teknik ngambil gambarnya tuh ngambil teknik videonya gitu ya. Kayak Blair Witch. Blair Witch Hunt tau gak sih? Itu yang pakai kamera juga ngejar-ngejar hantu gitu kayak. Kayak Shun dulu zaman area 51 tuh.
Iya. Nonton belum? Area 51. Iya kayak Blair Witch, kayak Finally fire exit, keep clear. Akhirnya bro, udah selesai. tuh hantunya tadi tuh. Selesai. Udah selesai cuy videonya. Mustahil. Selesai. Dan kalau ini nung keluar lihat aja nah. Astaga. Ngesetnya gimana ya? Gue bayangin. Endless. gue. Iya, stress itu endless routinity berulang-ulang kadang gitu. Itu pasti orang yang ngerti maksudnya kayak dia masa relate gitu. Iya, ini ada meaningnya sih benar. Ada meaningnya Yang sih. lu bilang. Itu horor yang bukan nggak ada hantu, nggak ada apa, tapi itu ya mencekam yang lu bilang tuh. Kayak Midsommar ya tapi Iya, kayak gini. Midsommar itu ya. Aduh, gue apa ya jadinya tuh nggak nyaman. Lu ngerasa nggak nyaman, lu ngerasa anxious, lu ngerasa insecure. Ya udah, gue nggak takut gitu kayak oh ya udah Iya. paling ntar ada yang muncul. Itu juga ketebak kapan munculnya. Iya. Kalau setiap kali musik dung Ada momen lah, ada momen kapan cekam kadang ini gitu kan. Gue ini gue takut. Ini Aduh apaan tuh? kita nggak tahu kapan ininya endless aja. Muter-muter situ aja. Pertanyaan gue, lu kalau kejebak di tempat ini lu ngapain? Turu. Turu aja mending ya. Lu gimana Pan? Hmm? Lu gimana? Gue gak ngerti deh. Gue mungkin ya kalau gue udah saking stresnya ya. Ini kan ini ada makhluk nih. Ada makhluk kan dia. Duh, Gue mending gue deketin sekalian. nanya gitu ya. Iya, antara gue pilih mati atau enggak ini. Ya, kan? setidaknya Lu endless lu kabur terus cuy. Kalau lu mati terus balik lagi ke sini gimana? Oh iya iya. Oh iya iya. Oh iya iya. Anjir, afterlife. Aduh, itu bisa jadi cerita film yang bagus. Gue nggak tahu udah ada yang bikin belum tuh. Lu mati terus balik lagi ke tempat yang sama. Coba cari deh. Setahu gue belum ada film The Backroom. Cuman untuk creepypasta gini doang. Tapi itu ngeri sih. Itu disturbing parah. 30 juta views. Gila tuh. Nah, lu ngeliat kayak gini tuh lu ngeri gak sih? Gue tuh takut ngeliat makhluk kayak gitu terus lu terjebak gitu kan. Iya. Lu kabur tapi lu endless aja. Lu Ini enggak kan- pernah bisa kabur. Ini jatuhnya bukan jump scare kan? Enggak Enggak. on the face langsung. Wah, enggak. Udah Enggak. jalan doang. Lu kabur. Balik lagi tuh. Situ lagi. Nah, responnya di Lepas nih. atas. Tiba-tiba dia no clip lagi cuy ceritanya. Oh, nokil lagi. Dia no clip lagi jatuh. Jatuh kan. Didorong. Just jatuh. Balik ke realita asli. Aduh, Itu bagus balik ke realita asli. Finally, gua kayak gini. cuma my doain. mans are back, bro. Gila. Ini jadi film keren gitu. Bikin apa Nas? Ayolah. Kayak Nas kan kuningnya aja udah ada backroom tuh. Ini nggak backroom ya. Iya. Birunya hantunya ya. sumpah anxious gue nonton gitu. Insecure. Ngeri coy. Nanti mau gue share, mau gue share tadi itu. Gue tadi mau share di grup kan, grup kita bertiga kan, cuman kayak lebih seru deh kalau gue pas ngomongin gini deh. Lebih kalau ngeliat langsung lebih gue pengen tahu reaksinya gimana. Nggak nyaman. Sumpah, Gak nyaman ya. lu lihat muka gue tuh bener-bener kayak Serem sih enggak, cuman ya mencekam. Endless. Ditambah dengan resolusi yang creepy Iya, aja. itu resolusi yang menakutkan gitu loh. And disturbing gitu. Kayak Resident Evil PS1 lebih serem dibanding PS5, PS4. Iya. Karena vibe-nya itu loh. Damn. Wah, Iya. Dark gitu. Zaman dulu. RE4 gila. Oh, Oh. Zaman dulu tuh orang masih kan scene-nya terpisah ya kalau lagi buka pintu sama apa ya. Kalau sekarang kan kita buka pintu kan jadi satu ya, integrated Langsung. semua kan. Oh zaman dulu kan Resident Evil tuh Loading mau buka dulu. pintu beda scene. Kita nggak tahu depan ada apa Iya, kan. itu yang bikin anxiousnya Iya. di situ. Damn. Beda banget sama sekarang. Kalau sekarang lebih banyak ya fan service-nya gitu. Nah, teman-teman, semakin malam ya. Besok kita menjadi rutinitas seperti biasa. kita kembali ke backroom. Jangan dong. Jangan. Jangan dong. Kita harus merdekakan diri. Sadarkan diri. Ada waktunya kita berkembang. Mm-mm. Ada waktu kita ini, tapi ada waktu kita ini. Ya mungkin kalau kita nggak, mungkin bisa jadi kalau kita nggak pinter-pinter manage diri kita sendiri Betul. di backroom. Happen. Nauzubillah min dzalik, jangan ya Allah. Jangan sampai ke backroom. Oke, buat teman-teman dan Bagus, terima kasih atas waktunya. Buat sobat-sobat, kok sobat-sobat? Buat nextnya nanti season 2 kita bakal update lagi pada Iya, iya. opini Bagus dan segi pandang. Dan selalu juga Selalu di depan. nggak ada itu ya Mahmud. Ya Mahmud. Buat teman-teman, terima kasih udah nonton. Buat Adiman Bagus, terima kasih sudah
kok saya seakan hostnya Iya. padahal kita Kan bertiga emang ya. Lu iya. kayak mau mati anjir, terima kasih. Iya, cam lu Gini. sendiri datang, cam lu sebelah sini, sebelah sini tuh ya Pater ya. Iya, Camnya iya, sendiri. jadi makasih buat nonton, teman-teman selalu jaga kesehatan juga, jaga kesehatan fisik dan mentalnya juga. Menuju endemi. Iya, oke. Bagus Radipan juga, semoga kita selalu sehat ya. Amin. Kita bertemu lagi. Kok kesedih ya? Kayak mau berpisahan. Thank you banget sudah meluangkan Mm. hari libur kalian untuk kita berbincang di sini. Ya, dengan hari tengah-tengah ya, kenapa nggak hari Jumat tanggal merahnya? Gitu. Iya. Kan enak ya long Aduh, weekend. enak banget sih. Mm-mm. Cuti yuk. Ntar saya telepon bos saya ya. Oke, teman-teman makasih sekali lagi udah nonton. Jangan lupa mulu. Selalu pantengin sosial media Nas Channel ya Pan ya. Karena bakal ada update menarik lainnya. Keep follow up kaula muda. Kau follow up di YouTube, Instagram, dan TikTok ya next ya. TikTok max-nya. Kita nggak tahu Pater joget atau bagus joget. Jangan, nggak menjual. Pater sih, bahasanya. Jong. Nggak sih. menjual ya. Udah Lucu udah banget. inilah ya, harus ada image baru lah ya Mm-mm. kalau TikTok. Oke, thank you semuanya. Nas Channel, Nas Channel. Nas Channel kayak ada jargonnya. Emang ada cuy? Apa tuh? Apa emang? Yang ada jargonnya kan Itu, cuy. segi pandang. Ada cuy, inspiratif, kreatif. Oh iya. Ada Oh, apa iya. sih? Substantif ya, substantif Iya, ya. inspiratif, kreatif. Substantif. Nah, Yang kalau di bumper ngomongnya bagian bagus tuh, substantif tuh. oh iya betul ya. Udah inspiratif siapa, ntar gue substantif dah. Nah ini gak apa-apa lah, itu perkara minor gitu ya. Mayor itu tuh. Entah kenapa jam segini saya udah nge-lag di otaknya. Biasanya saya masih on fire, tiba-tiba kok kayak nge-lag gitu. Selalu ntar ditelepon ketasan kok. Biar gak nolek. Nah, oke, thank you all. Thank you. Have a nice day. Thank you for live stream dan backsound audiens bayaran di belakang. Ini sengaja kok efek ini. Iya, efek kok itu. Efek kok itu. Ya, efek kita. Ah. Karena Bye. ada voice pad sini. Oke, thank you. Thank you. Thank you. Di backroom. Ini mau nggak balik-balik. Udah atau belum? Belum ya? Gua mau stop. Mau stop di sini deh.